Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Nah, bagaimana dengan Bu Mel? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Baik. Ada apa keperluan apa ya Bu Mel menemui Bu pada pagi ini? Ya Bu, maksud saya ke sini, saya ada tugas sebagai CGP untuk melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Saya meminta waktu Ibu beberapa menit untuk melakukan wawancara. Nanti saya boleh mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Oh, baik. Boleh, silakan. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu. Baik, jadi begini Bu. Selama Ibu menjadi kepala SDN 19 Dilam, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin? Di mana dalam masalah itu Ibu dihadapkan dengan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, boleh Ibu menceritakannya lengkap dengan bagaimana cara penyelesaian. Baik. Kasus yang membuat saya dilema dalam memutuskannya, baik yang baru-baru ini, sekolah ini adalah sekolah gendongan di mana jumlah siswa hanya sekitar kurang lebih 50 orang, sedangkan rombelnya ada 6. Guru ASN pada saat ini hanya 2 orang, yaitu kepala sekolah dan guru agama. Selebihnya adalah guru honorer. Pada waktu pengumuman P3K kemarin, sekolah ini mendapatkan 4 orang guru P3K. Disitulah timbul dilema bagi saya, bagaimana pembagian kelas. Sedangkan guru P3K harus mendapatkan kelas karena sudah dia mendapatkan haknya, sedangkan guru honor akan kemana saya letakkan, atau haruskah saya nonjolkan atau saya berhentikan, sedangkan dia sendiri adalah sebagai perintis pendobrak dalam kemajuan sekolah ini. Maka sekolah ini mulai ada, dia juga sebagai putra daerah di sekolah ini. Itulah dilema bagi saya. Terus dia juga merupakan, dia telah berkorban sebagai secara material dan spiritualnya. Bagaimana saya bingung saya dalam menghadapi dilema seperti ini. Nah, pada dulu juga sekolah ini jalannya dulu ya kurang bagus, becek, bagaimana begitu banyak sekali dilemanya. Tetapi dengan kerjasama dengan guru-guru honor yang telah lama ini sudah berubah, terjadi jalannya dan mulai terbaik. Itulah dilema yang saya hadapi pada saat ini. Baik. Lantas keputusan seperti apa yang Ibu ambil? Berdasarkan hasil atau dilihat dari kedatangan guru tersebut, saya memutuskan untuk tetap memberikan jam kepada guru-guru tersebut, yaitu mengisi jam bahasa Inggris, seni budaya, BAM, dan olahraga. Dan sementara menjadi tata usaha yang betul-betulan memang belum ada. Namun saya juga tidak menutup kemungkinan untuk guru honor ini untuk mencari sekolah atau menambah jam ke sekolah lain, mencari peluang ke sekolah lain agar lebih linear dengan ijazahnya. Keputusan yang sangat sulit sekali dari Ibu ya Bu ya. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika, di mana benar melawan benar. Kemudian yang kedua dilema bujukan moral, benar lawan salah, yang merupakan kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus yang muncul ini, kasus Ibu ini, mana yang merupakan apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral? Nah, kita lihat dulu dari kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti antara benar dan salah. Jelas itu bujukan moral.
Tetapi jika ada hubungannya dengan ranah hukum, maka itu menurut saya masuk ke dilema etika, di mana satu sisi benar dan juga di sisi lain juga benar. Oh ya, seperti kasus dilema ini ya Bu ya, yang Ibu hadapi ini, apakah harus menonjolkan guru atau memberhentikan guru honorer, atau memberikan jam yang lainnya, meskipun itu Tidak linear. berisiko tidak linear kepada guru tersebut. Ya, seperti itulah Bu Mel. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di dilema etika yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang perlu diperhatikan dengan mengedepankan nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, empati, kemanusiaan dan lain. Maka kebenaran akan mengikuti. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan dilema seperti yang Ibu hadapi ini, Bu? Untuk kasus dilema seperti ini, memang saya memiliki langkah atau tahapan dulu. Yang pertama saya melakukan konfirmasi masalah ini dari pihak yang terlibat. Mengkonfirmasikan dulu dengan pihak yang terlibat, seperti guru honorer tersebut. Terus yang kedua, mengadakan rapat guru. Kemudian saya merefleksikannya dengan cara memposisikan diri saya menjadi mereka, apa yang saya inginkan dan diperlukan seperti apa. Kemudian saya berkomunikasi kemudian saya berkomunikasi dengan pengawas yang akan dapat memberikan masukan untuk saya dalam pengambilan keputusan. Ya, baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Yang efektif di sini adalah komunikasi. Jadi kita komunikasi yang baik dulu dengan orang yang akan kita lakukan yang bermasalah. Itu komunikasi yang pertama sekali. Dimana dengan mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, kita akan dapat titik temu dalam sebuah pengambilan keputusan. Kemudian apa saja yang selama ini yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika seperti ini? Tantangannya ya tidak ada keterbukaan dari salah satu atau semua pihak dalam berkomunikasikan permasalahan. Oh ya, baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, maksudnya Bu ya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk skala dan jadwal tentu tidak ada, namun prosedurnya tentu ada. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama saya akan mengadakan komunikasi dengan pihak yang terkait dulu, yaitu kemudian diskusikan melalui rapat dulu. Seterusnya merefleksinya dan meminta saran dari pengawas sekolah. Langkah tersebut saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti ini? Tentu benar. Biasanya saya berkomunikasi dengan pengawas pembina sekolah dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika?
Pelajaran dan pengalaman berharga bagi saya dalam setiap masalah atau dilema, intinya adalah kita harus membangun komunikasi yang baik. Ya, kita harus saling berkomunikasi, saling terbuka kita sesama teman sejawat tersebut. Nah, komunikasi yang baik dan efektif dengan semua pihak sehingga akan muncullah titik terang dalam penyelesaian masalah, di mana di dalamnya juga ada rasa empati dalam sebuah kerjasama dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang baik sesuai cita-cita bangsa. Seperti itulah ya Bu Mel, kalau kita jadi ya intinya adalah komunikasi. Komunikasi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya, kesediaan Ibu pada pagi hari ini sebagai narasumber wawancara saya pada hari ini. Ya. Ya Bu Mel, sama-sama. Saya juga senang membantu Bu Mel. Semoga semua kegiatan Bu Mel menjadi lancar dan tercapai tujuan kita semuanya. Baik Bu, kalau begitu saya mohon pamit ya Bu. Semoga juga urusan Ibu pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
serta menjalin kolaborasi